Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan kita berdua di Ngopi AA. Oke, kita episode yang keberapa nih? 9 nggak kata. berasa. Oh yes, dia beliau menghitung. Ini dia yang edit. Ini sama yang belum diedit apa sudah diedit semua? Sama yang belum dibayar. Demo dia. Demo dia. Jadi hari ini saya mau wawancara sedikit istri saya. Jangan yang susah ya, Pak. Ya enggak lah. Jangan Dan dites. kita mau ngomongin sedikit tentang kalori gitu ya, supaya bisa ada gambaran gitu loh. Sebenarnya diet yang tepat itu maksudnya bisa nurunin tapi tetap sustainable gitu, tahan lama gitu. Enggak hari ini turun 5 kilo hari ini turun 5 on, besoknya 1 kilo gitu naik gitu kan, enggak benar juga itu. Jadi kita mau ngomongin sedikit tentang sainsnya gitu, sejarah kalori itu apa itu kalori, sejarah kalori itu gimana gitu. Jadi oke. Eat less, exercise more. Is it true? Gitu. Jadi Tapi kalau mengenai what is kalori dan kawan-kawan tetap kamu yang jawab ya. Saya nanya sendiri aja. Oke. nanya diri sendiri aja. Oh iya, saya ntar nanya kamu resisten insulin, jadi Tanya sama itu aja kayaknya lebih pintar kayak editorial. ulangan gitu, ulangan gitu ya. Aduh. Jadi, Bu, Ibu kan terkenal nih, Terkenal apa nih? sukses gitu ya. Oh, kirain Notabene. pernah gendut. Ya, dulu mah terkenal gendut ya. Oh gitu. Dengan ya resiko gendut kan di kesehatan juga banyak ya. Apanya kesehatan banyak? Ya maksudnya resiko kesehatannya banyak gitu, yang dirasa juga nggak enaknya banyak gitu ya. Terus juga secara psikologis gitu ya, nggak enak juga kan ya. Kamu ngerasain dampaknya? Iya, jadi kan terus gimana sih Bu rasanya gitu sekarang bisa turun berat badan yang signifikan? Susah loh Bu, Oh ya? 30 kilo ya, sekitar segitu ya, susah itu, Susah ya? susah. Iya sih. How Rasanya? Oke. bagaimana rasanya? Kalau secara physically rasanya tentu lebih seger ya, lebih enakan. Bapak juga tahu sendiri kan, saya sekarang dulu waktu saya gendut kan sebulan sekali pastilah pergi ke dokter gitu ya, ada yang dirasa. Kalau sekarang kita udah dari September sampai sekarang alhamdulillah belum pergi ke dokter. Amin, diberikan kesehatan terus sama Allah ya. Amin. Dan lebih hampang juga. Iya. Terus udah gitu ya, kalau secara fisik sih merasa lebih bugar, lebih sehat gitu ya. Kalau secara psikologikal ya achievement lah ya Pak. Bayangkan 39 tahun gak pernah ngerasa kurus gitu ya, sampai ada julukan body shaming. Saya kayak siapa gitu ya. Kayak kapar tanker ya. Udah resisten aja dengerin body shaming orang Sabodo tuh. gitu ya. Bodo amat lah gitu. Nah sekarang orang ngeliat wow gitu segala macem ya, sampai ada yang bilang, katanya sih ada yang bilang Siga perawan lagi gitu, kayak perawan lagi kan, itu satu achievement. Atau jadi kayak perjaka ya. Iya lah pasti Sama lah. kan, saya juga turun. Iya benar. Jadi rasanya ya amazing gitu. Amazing banget lah Amazing maksudnya. ya, amazing. Achievementnya bukan hanya dari segi physically, juga psikologikalnya juga enak banget. Oke. Tapi susah nggak sih Bu nurunin berat badan segitu tuh? Sengsara gitu maksudnya, susah itu? Ya sengsara itu ya Ibu harus ngurangin makan, harus olahraga yang banyak gitu. Eat less, exercise more lagi gitu. Nah itulah ini. Oke. Kalau saya cerita dulu. Jadi sebelum ketemu sama formula diet yang Pak Andi kasih ke saya udah pernah beberapa kali nyobain Sama diet juga. gitu Kita ya. bersama Bareng-barengan gitu. sama-sama gagal. Jadi yang mulai pertama kali kalau mau makan buah dulu gitu ya. Benar. Pagi-pagi kalau misalnya kita lagi vacation gitu, Iya. staycation di hotel, makan Buah buah dulu. dulu katanya, kata suami aku makan buah dulu. Makanya kalau ada orang ke hotel itu
yang dipoto tuh Buahnya doang. yang lainnya nggak diliatin karena itu Padahal mah udah makan buah, bubur ayam iya oh, ya, nasi kita, goreng kita iya, towap itu gitu. towap Roti-rotian iya gitu. Makanya lebih banyak malah dibanding nggak makan iya. buah. Terus makan siang juga kayak gitu, makan ya, pernah juga utamakan kita sarapan skip makan siang tapi sarapannya bubur ayam iya, nasi kuning iya gitu ya kita iya, teh. kan Pokoknya banyak. ini, Bu, nyetok Ngetok. Siang nggak makan, sorenya mek gitu tetap. iya. Jadi beberapa diet yang pernah saya cobain dan ternyata ya fail ya nggak ngerasa signifikan, turun sih bentar tapi naiknya gila-gilaan gitu ya. Nah terus dapat formula yang baru dari Pak Andi ini gitu ya. Saya dikasih makan itu, kamu makannya sehari sekali, terus makannya ini, mikir bisa nggak ya saya nggak makan ini gitu kan. 39 tahun Pak aku makannya iya. kan carbs gitu kan, bisa nggak tapi cobalah gitu, karena waktu itu kan juga ada yang mendasarinya, maksudnya ada triggernya gitu karena something wrong ya dengan period saya. Jangan sampai ya Anda memulai sebelum diet karena ada sesuatu penyebab patologis penyakit gitu. Nah terus dicobain karena mungkin memang kata Pak Andi waktu dulu kan bilang kita tuh makan jangan cari energi gitu ya, jangan cari banyak, jangan nyari kenyang, tapi cari nutrisi, sel-selnya pastikan makan, karena kalau sel kita makan berarti nggak akan ngerasa lapar. Sok cobain gerak makan ini. Jadi aku 1 meal a day sama Pak Andi dan bener gitu, nggak bohong lah, aku bukan gara-gara ini, cuman ini yang aku rasain sendiri. Aku makan sekali tapi nggak ngerasain kenyangnya cepet gitu ya, terus nggak lapar. Bahkan beberapa hari ini, 4 hari ini saya gitu malas makan gitu, maksudnya bukan karena apa-apa, cuman karena memang kenyang aja gitu. Jadi ya bukan karena ngabatin agak galak sih pas sebenarnya dia, cuman kalau nggak gitu nggak bener. Jadi sih rahasia diet yang berhasil itu satu, bukan willpower juga ya. Kalau aku mah jadi kalau biologi. Nah, di biologinya dihack gitu ya bahasa itu, diakalin supaya kenyang lebih lama, laparnya nggak pernah lapar. Terus yang kedua juga harus ada dukungan. Jadi jangan sampai ketika kita diet gitu suaminya, udah di jalan yang benar gitu, suaminya atau istrinya udah deh cobain deh satu nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah yang kayak gitu kadang ya bikin fail gitu dah. Nah jadi ada dukungan. Biasanya suami istri itu sama mikrobiomnya ya, bodinya tuh bentuknya sama. Ketika kita 2017 gitu kalau mau diet dua-duanya gitu, ataupun kalau nggak dua-duanya ya minimal jangan merusak pola makan gitunya ya. Tapi sih lebih enak memang karena ini bukan karena buat ngurusin berat badan aja, tapi untuk bikin sehat. Jadi rubahlah polanya, jangan diet karena pengen ngurusin berat badan, tapi diet itu karena sehat gitu. Karena kalau kayak gitu ya ke tubuh juga enak. Kita tuh kelebihan berat badan tuh berarti ada yang sesuatu yang tidak sehat, ada yang tidak tidak betul dalam tubuh kita. Jadi ketika itu kita hilangkan gitu ya gangguan itu, ya berat badan yang akan turun dengan sendirinya. Sekarang saya pengen nanya, itu benar gak sih eat less sama exercise more? Karena aku dulu pernah nyobain loh eat less tapi olahraganya yang ada malah akunya asa disiksa gitu badan teh. Itu fenomena ya. Sebenarnya itu berasal dari ilmu fisika gitu ya. Jadi kalori masuk dikurangi kalori keluar sama dengan lemak. Oke. Jadi kalau kita makannya sedikit, berarti kan kalori masuknya sedikit tuh. Kalau kita olahraganya banyak, kalori keluar banyak. Berarti kan lemaknya berkurang minus. Nah, itu yang disebut defisit kalori. Ada yang kemarin kaosnya defisit kalori, siapa? Apa ya? Nah, itu maksudnya defisit kalori itu di situ. Jadi makanya saya nggak pakai karena nggak sesuai sains gitu. Oh, kamu dikasih? Sebenarnya kaosnya punya kamu? Nah, saya kasih. Jadi berdasarkan ilmu termodinamika gitu. Eat less. Jadi diterapkan ke dalam tubuh kita. Jadi si makannya dikurangi, kalorinya dikurangi, olahraganya dibanyakin. Jadi kan minus. Bener nggak itu teh di tubuh? Gini,
kalori itu perhitungannya tetap ngaruh ya, tetap ngaruh ya. Jadi kan kita inilah contohnya, kalau kita makan makanan sehat pun kalau berlebihan tetap kita akan nyimpan lemak. Contoh saya misalkan apuket sehat ya, tapi kalau makannya sehari 20 mah ya tetap kayak gendut gitu. Nah, Gitu. ngaruhnya di situ. Tapi kan nggak mungkin juga ya. Makan 20 satu aja kadang Atau telur gitu ya, satu kilo sehari nggak mungkin gitu kan. Karena kalau saya lihat, menurut saya sih makanan sehat itu ada faktor kenyangnya, satiety factor gitu, Bu. Jadi tubuh nggak sesederhana itu, Bu. Jadi banyak penelitian di Amerika yang ngitung gitu loh, sehari dikurangi 500 kalori, berarti kan seminggu itu harusnya berkurang 3.500 kalori. Iya. Ya itu sama dengan 1 pound. 1 pound itu hampir 330 gram ya. Berarti kalau 1 minggu berkurang 1/3 kilo gitu ya. Ya berarti hitung-hitungan ternyata setelah dihitung, bahkan ada penelitian yang udah dikurangi 500 kalori per hari pun si berat badannya nggak turun sama sekali. Oh, itu siapa yang peneliti? Ada di sini di bukunya ya, kalau mau baca mah banyak sih. Judulnya apa buku? Kalori Meat. Oh, tentang kalori. Iya kan, berarti hitung-hitungan kalori masuk dikurangi keluar sama dengan Tidak terbukti. lemak itu tidak terbukti. Oh, jadi eat less, exercise more tuh enggak? Iya. Ya kita ada ngaruhnya gitu ya, kalori itu, perhitungan kalori itu ya kayak tadi sih. Iya. Tapi kita jangan fokus ke situ, Bu. Jadi fokusnya mesti kemana dong? Ke hormon dong. Oh. Karena makanan di tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi hormonal kita. Ya sekarang ya, kira-kira saya nanya, kalau kalau saya dietnya 2000 kalori karbo semua sama 2000 kalori lemak semua, yang lebih kurus yang mana kira-kira ini mah? Tapi sama ya hitungnya 2000 Kalori ya? kalori kan tadi tidak ngaruh. Oh, tidak ngaruh. Sama dong kalau kayak gitu. Ya. Atau malah lemak mungkin Apa? yang lebih gede. Yang lebih Apa karbo? selama ini kamu makan karbo nggak sih? Aku nggak hari Ya ini. makanya lemak kan. Iya. Itu bisa jawab sendiri. Iya, berarti Iya. yang lebih gendut yang karbo Ya ya? itu makanya kalori itu tidak sama. Maksudnya gini, kalori lemak dengan kalori karbohidrat itu tidak sama Di dalam tubuh. ketika Masuk ke dalam tubuh. Oh, gitu. Jadi dia memicu reaksi hormonal yang berbeda dalam oke. tubuh. Jadi kalau di ini nih minimarket nih, saya sering ngomong minimarket, ada low kalori gitu ya. Itu belum tentu sehat, karena makanan itu informasi dan sehat atau tidaknya tidak tergantung sama jumlah kalori. Oke. Mau dia low kalori kah, low fat gitu ya, low kalori ini mah ya, Iya, low kalori gitu. nggak, belum tentu sehat gitu. Nah itu tuh digunain sama perusahaan makanan, saya bukan sudon sih, untuk memproduksi makanan murah kan, Iya. tapi 2.300 low kalori. punya kesan sehat gitu. Iya, loh. atau kesan tidak membuat gendut gitu ya. Karena kan kalorinya sedikit. Oh, gitu. Padahal tubuh mah nggak kayak gitu, Bu. Iya, tubuh di dalam Nggak tubuh kena tuh kalori. nggak kena hitung-hitungan kalori gitu. Enggak. Kena mungkin, cuman tadi yang Iya, tidak berpengaruh besar, karena yang berpengaruhnya adalah hormonal. dari makanan yang kita Iya. konsumsi. Jadi kenapa tadi lemak itu lebih tidak membuat kurus gitu, atau karbohidrat itu biasanya membuat kita lebih gendut. Ya hormonalnya yang berperan adalah insulin gitu yang kemarin. Jadi ya gini, ada 3 makronutrien kan, karbohidrat, Lemak, lemak protein. sama protein.
Kalau karbohidrat dia naikinnya insulinnya paling tinggi, spike insulin. Kedua protein, ketiga lemak. Nah, ketika insulin tinggi dia cenderung nyimpan lemak. Iya, Glycogenesis itu di liver itu. Lemak kan karena dia relatif tidak memicu insulin ya. Jadi kalau di masyarakat sekarang makan lemak itu bikin gendut gitu, Iya, bikin mitosnya seperti itu. menyimpan lemak tubuh itu. Kalau ada yang ngomong seperti kita makan bayam hijau gitu, terus membuat tubuh kita hijau gitu. Jadi nggak sesimpel itu. Ya, jadi kalau misalnya berpikir bahwa lemak itu akan membuat tubuh gemuk, berarti kalau kita makan bayam, pupnya keluarnya bayam, Nah, warna hijau gitu. enggak, tubuh Atau kita akan tubuh kita hijau. hijau. Oh, gitu. Gitu. Oh, oke. Jadi nggak sesederhana itu tubuh kita tuh. Ya Oke. kita kan lihat lemak tuh karena di apa? Kita lanjut ya. Oke. Lemak, karena ketika kita lihat lemak tuh kayak di iklan Sunlight gitu ya. Santai. Sunlight ya. Jadi kan susah dibersihinnya gitu ya. Beri kokosok gitu. Bener kan? Iya, ketika dalam tubuh masuk dia tuh gampang sekali Justru yang gampang sekali terurai gitu. terurai dengan suhu tubuh kita itu. Coba deh butter kan lemak. Gini aja pakai tangan. Cair nggak? Cair. Cair. Nah, itu lemak ya. Nah, Kalau apalagi dalam tubuh kita tuh lebih tinggi panas gitu daripada ya. di tangan kita gitu. Gitu. Jadi jangan takut makan lemak. Iya, justru Tapi lemak baik ya? iyalah kan ada spektrumnya Bu, makanan itu spektrum kesebaran gitu antara. Jadi karbo itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang menengah. Protein pun kayak gitu gitu. Lemak pun ada yang kayak gitu gitu. Jadi ya pilih-pilih gitu. Yang mau dimasukkan ke dalam tubuh itu yang spektrumnya dalam baik gitulah, menengah ke baik, menengah ke atas lah gitu. Jadi banyak yang ngurangin makan, terus olahraganya, wah kita sering kan di gym lihat ya 3 jam dong. Ada yang seharian loh. Oh seharian gitu ya. Iya. Saya nanya Bu, kalau ibu diharuskan datang gitu ke pesta gitu, ke restoran gitu ya, tapi dalam kondisi yang selapar mungkin, apa yang ibu akan lakukan? Iya, ambil makan yang banyak mungkin. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya pilih dulu. Enggak, sebelum datang ke situ ngapain dulu? Oh, yang ngosongin. Nah, ngosongin itu kan ngurangin makan. Terus kita ya, olahraga sebanyak banyak ya kan? Iya, biar kosong deh, biar. Nah, kalau kita ngurangin makan terus olahraganya gila-gilaan, akan terjadi lapar. Makanya orang yang ngurangin makan jarang yang sukses Dietnya secara jangka panjang karena menurunkan berat badannya. tubuhnya ngelawan. Iya, Apa? banyaknya orang justru misalnya dia ngurangi makan, exercise more, terus pengalaman saya juga sih waktu itu beberapa kali yang ada malah gue menderita udah Nah, makan terus gini, lah gitu. ada pikiran gue udah olahraga ini Makan bebas aja dong banyak. gue mau Nah, nambah. iya, Saya tuh mau makan apa aja bebas dong. Oh, hari ini aku udah sepedahannya 20 kilo nih, jadi itu, boleh makan itu. karbo Oke, atau kameramen kita kayaknya kayak gitu. udah sepedahan, jadi Nah, boleh makan bubur ibu-ibu ayam coba gitu ya. habis olahraga gitu-gituan ya lah paling bakar juga berapa kalori ya. Mau bakso pulang bakso mah udah pinter dinya. Diamnya tuh di situ gitu. Jadi Oke. terus gini, kalau kita ngurangin makan seperti kita biasa dikasih uang jajan 3.000 sehari, terus dikasih 1.000 sehari, kira-kira ngapain kita? Bentar. Bapak, ini 3.000 teuing pengalamannya. 30.000 lah ya, 30.000 Iya. sehari. Terus tiba-tiba dikasih 10.000 gitu. Kita ngapain coba? Iya. Ngirit lah, Iya, ngirit sama Supaya nggak tubuh habis. juga.
Jadi yang biasa kita jajan apa gitu ya, karena ini mikir aduh nggak cukup buat ongkos pulang, Iya. ya udah nggak jajan gitu ya, atau ngirit-ngirit. Iya. Oke. Jadi si tubuh itu akan mengirit juga. Diiritnya apa? Energi, Bu. Oh, Energi. Ya, diirit energi ya lemes. Kenapa diirit energi lemas? Ya kan supaya cukup 10.000 itu sehari ya. Oh, jadi si tubuh juga gitu mengirit energi supaya cukup gitu ya. Akhirnya udah kamu nggak, yang tadinya energik jadi enggak, karena lagi ngirit jadi lemas. Terus gini, emang sih turun gitu ya biasanya. Tapi turun itu biasanya bukan lemak, Bu. Apa? Bisa air, dan 70%-nya biasanya otot. Karena Oh, pantesan pada saat awal-awal diet tuh kita selalu dibilangin hati-hati masa ototnya hilang, hati-hati masa ototnya hilang ya. karena emang otot itu mahal, Bu. Oh, Jadi- iya, dan susah ya. Susah terus mahal secara metabolik, maksudnya dia memerlukan banyak energi untuk bergerak. Ya tubuh juga, ini lagi ngirit nih. Lagi ngirit nggak Siapa yang malas gerak gitu. siapa nih yang suka ngabisin energi banyak? Gua potong aja dulu gitu ya. Nah, saya potong nih gitu. Ya, si otot itu biasanya. Ototnya dipotong gitu. Biasanya nih orang yang ngurangin makan 70%, kalaupun dia turun berat badan, berasal dari otot. Habis ototnya hilang, baru ke lemak. Oh, Ngeri kan? Ngeri banget gitu ya. Kita jadi otot itu jadi kurang bagus karena otot itu kemarin juga kita kasih tahu bahwa otot itu adalah kayak lemari buat nyimpen glukos, koper. koper. Nah, gitu. Oke. Jadi janganlah sampai kita ngurangin makan, gym, bayar mahal-mahal gitu ya. Jadi mahal ya, Pak? Nah, karena emang ya kita kan ngeluarin dana itu harus disertai ilmunya gitu ya. Iya, biar nggak sia-sia gitu ya. Nggak sia-sia. Gym murah loh sekarang. Najis. Iya. Oke, itu yang jadi sebenarnya nggak. Oke, jadi sebenarnya itu kalau kita misalnya yang tadi ngurangin makan exercise mah mungkin akan turun, tapi nggak sustainable karena tidak nyaman kan badan kita. Iya, jadi gitu tubuh ya. kita ngelawan. Mm-mm. Jadi ya lemes dan lapar itu adalah alasan mayoritas kenapa orang gagal diet. Mm-mm. Nah, sekarang kita bahas nih jenis makanan gitu ya. Mungkin solusinya dulu ya. Oh iya, oke. Solusinya ya jangan ngurangin makan, tapi ganti makanannya. Oh, gitu. Jadi gini, makanan yang bikin kita nambah berat badan atau ya set point kita naik adalah biasanya makanan yang gak sehat. Dan tanpa ngitung-ngitung kalori, kalau kita mengganti makanannya jadi sehat, turun sendiri berat badan, Bu. Makanan sehat itu seperti apa? Mungkin ada kriterianya ya. Kalau tadi untuk mencegahnya ya supaya kita tidak nambah lemak lagi, ya insulin jangan sampai naik gitu kan. Terus kita juga tidak merasa lapar, tidak merasa lemes. Tapi ada hal menarik, Bu. Ketika orang ngurangin makan sama tidak makan sama sekali, beda. Ya. Puasa Fasting. sama Sebelum kita ngomongin fasting, kita tambahin dulu nih yang kemarin tentang resisten insulin, kita belum bahas tentang fasting ya. ya. Nah, sekarang kita bahas nih fastingnya. Ya, jadi fasting itu tidak makan ya. Jadi dia pasti mengurangi jumlah lemak gitu yang akan kemungkinan gitu ya. Tapi puasanya yang agak-agak kalau udah pengen lemaknya terbakar agak-agak panjang, bukan cuma 12
12 jam, 8 jam. Enggak, sebentar. Kalau orang kan berpikir bahwa puasa itu dry fast. Kayak kalau muslim, yang umat muslim ya, kita itu puasa kalau Senin Kamis atau puasa Ramadan itu dry fast, benar-benar nggak ada, adanya cuma kita sahur dan buka, terus selama waktu puasa kita nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali. Yang kita bahas di sini adalah puasanya adalah jenis puasa Ya wet itu boleh wet minum, fast. tapi yang tidak berkalori tentunya. Kopi boleh, green tea boleh. Kita bahas tentang intermittent Ya, fasting jadi ini. mulainya pun nggak harus dari sahur. Dry fasting ya, seperti Ramadan bagus buat Autophagy belum? Ya kalau dry itu mempercepat autophagy gitu, lebih daripada wet. Cuman ini mah untuk terapi gitu ya. Biasanya sih lebih dari 24 jam puasanya. Tapi saya bilang tadi ada bedanya daripada mengurangi makanan dengan tidak makan. Tubuh kita tidak akan ngirit, Bu. Karena mode tubuh kita udah tahu, oh iya tubuh kita ini lagi puasa, ya udah. Nggak ada asupan makanan. Nggak ada asupan makanan, udah kita bongkar aja. Mau nyairin deposito gitu. Jadi ya udah gitu, nggak usah ngirit, deposito ada, ya lemak itu dalam dibongkar, tubuh, dalam bongkar tubuh. Jadi terus dia tidak lapar, biasanya menekan hormon lapar ghrelin. Jadi tubuh juga tahu mulutnya, gua munculin hormon lapar juga nggak ada makanan, nggak dikasih ngapain makanan mulu gitu ya. Percuma, ya udahlah gitu ya. Itu bedanya ngurangin makan sama tidak makan puasa gitu ya. Jadi kalau mau ngurangin turun berat badan, bakar lemak dalam tubuh, puasa tapi yang prolong. Orang itu rekor puasa tuh hampir ada yang 1 tahun. Apa nggak makan nggak minum? Nggak makan aja, nggak makan. Nggak makan setahun. Ya maksudnya dia dicukupin minumnya sama vitamin dan mineralnya tetap dijaga. Cuman dia nggak makan lemak, nggak makan karbo selama setahun. Dia turun hampir 50 kilo dong. Iya, tapi nggak lemes. Nggak kehilangan massa otot. Enggak kan? Nah itu kalau puasa tubuh kita mempertahankan massa otot. Oh justru mau mempertahankan massa otot ya? Logikanya gimana tuh? Ya kan yang dibongkarin otot itu tetap mahal. Tadi secara metabolik mahal, tapi kan ada sebentar, otot itu mahal secara metabolik. Coba jelasin seperti apa. Jadi ketika kita bergerak itu otot itu memerlukan lebih banyak energi daripada lemak. Jadi ketika kita ngurangin makan, ya istilahnya kita seperti kekurangan uang. Ya udah, yang banyak pengeluaran yang dekat gitu. Dan ya otot. Kalau puasa, tubuh tahu ini banyak deposito gue nih. Deposito saya di tubuh saya tuh banyak. Lemak saya banyak, berarti kan energi banyak. Dan ya udah nggak apa-apa, otot ada di tubuh juga kan. Nggak akan diambil ya, karena dia akan mengambil depositonya. Kan, jadi puasa itu akan mempertahankan massa otot. Jadi gitu. Keuntungan puasa itu pertama tidak lemas, tidak lapar, otot tidak hilang. Gitu. Jadi kalau mau nurunin berat badan, mendingan puasa aja, tapi di atas 24 jam, 48 jam, 36 jam boleh. 3 hari Bu, boleh Bu. Ada orang zaman dulu mah tuh makan tengah tiap hari atuh. Aku mau baru nyobain intermittent fasting itu 18/6 sih. Nah, 18/6 kan ya. Aku nyobain 18/6. Jadi waktu itu jam 10 makan terakhir itu aku jam 10-an ya, jam 10 jam 11 lah pas makan siang. Terus udah gitu nggak makan, tapi minum tetap. Jadi minum air putih, sorenya green tea gitu ya. Terus besoknya baru buka jam 11 siang kalau nggak salah, 11 sampai jam 11 siang baru bukanya ya, maksudnya intake makanan gitu. Oh ya, mungkin ntar ada
sesi khusus tentang intermittent fasting. Rasanya mau OCD kalau ini bukan OCD. Rasanya nggak lemes, ya biasa aja gitu, Iya. nggak kayak gimana gitu. Waktu itu pernah nyobain seperti itu, cuman Iya. tapi secara tidak sengaja sebenarnya kita tuh melakukan intermittent fasting ya, karena kita makan di apa namanya di jam-jam yang sama. time restricted eating namanya itu. Jadi kita nggak ngurangin kalori Bu, cuman jam makannya di kompres di tempat gitu. yang sama gitu, di pokoknya jam makan kita itu adalah dari jam 10 sampai jam 2 ya. Kamu kalau Aku. saya mah udah harus banyak makan. Kalau saya kayak Lagi gitu. lagi Terus bangun jadi dari otot. jam 2 ke sana, kalau lapar ya paling minum, snack Udah nggak snacking lapar juga ya. jarang, udah nggak lapar sih sebenarnya. Sekarang juga Iya. kayak gini gitu rasanya. Itulah kelebihan diet keto. Hmm, Ya nggak lapar nggak lapar betul. karena keton itu menekan hormon lapar. Jadi lapar itu sebenarnya ketika di pencernaan atau di lambung itu udah nggak ada makanan, jadi lapor gitu. Lapor, saya lapar. Tapi kalau selama cadangan lemaknya masih ada mah ngebongkar lemak dulu ya. ya tergantung kondisi tubuh kita tersumbat secara hormonal atau enggak. Yang nyumbat Insulin balik sama lagi tadi si insulin. hormon lapar. Oke, jadi kalau misalnya yang belum diet gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang kelebihan berat badan terus dia makan segala macam ya nggak bisa salahin ya. Nah, Karena memang itu biologisnya gitu iya, ya. lapar. Bukan sebenarnya kalau ditanya kamu pengen kurus nggak sih? Ya pengen gitu ya. Cuman dia bingung seperti Nggak apa harus bisa. seperti apa gitu. Jadi makanan itu bisa seperti rokok. Pengen Betul. ngidam. Mm-mm. Kita dulu kayak gitu kan. Cuman ada nggak sesusah berhenti merokok gitu. Kalau menurut saya Hmm. memang biologi itu harus diakali dengan biologi juga gitu. Secara biologi juga, jadi jangan sampai orang suka makan disuruh Berhenti. tiba-tiba tanpa mengganti makanannya. Iya. Tanpa Nah, ada. sekarang kita langsung ke pengganti makanan tadi. Oke, prinsipnya ya supaya tadi kan diganti ya. Mm-mm. Diganti itu prinsipnya ada 4 kalau menurut kalorimet ini. Gimana Pak? Sane, sen, S-nya itu satiety. Satiety faktornya harus tinggi. Di satiety itu kenyang. Kenyangnya harus lebih lama gitu. Ya, Lebih tinggi. enggak. Oh, Jadi lebih. harus cepat kenyang dan menjaga kita tetap kenyang lebih lama. Jadi tadi yang harus diperhatikan adalah asupan protein. Jadi kenyang itu begini Bu, ketika makanan masuk gitu ya, dia usus kita tuh panjang loh, 7 meter. 7 meter. Ketika dia si makanan itu mencapai ujung pencernaan kita yang 7 meter itu, dia akan mengeluarkan hormon kenyang, peptide YY namanya. Laporan dong ke sana, udah makannya. Nah, kalau yang bikin kenyang paling cepat adalah protein. Jadi kalau dia nyampe ke usus paling ujung yang 7 meter itu, ya udah si peptide YY ini cepat keluar. Jadi pertama protein, kedua serat kan membuat pool di sini, terus yang berair. Itu yang Tuh, jadi S-nya. Jadi kalau kita memenuhi si S tadi, kenyangnya cepat, kenyangnya cepat dan lebih lama, cukupi protein, serat dan air. Jadi cari makanan yang berprotein, daging, serat dari sayuran yang hijau gitu ya, terus air, kalau makan buah berair. Jangan dry. Jangan dry. Jangan yang sudah dijadiin keripik
keripik juga. Keripik ponteng. Oke. Kamu ya suka ya? Dulu Nah, ya. Ada emang keripik ponteng? ada. Waktu Oh. kita ke Malang kan kita beli. Oh ada ya? Iya. Itu mah apel kan? Enggak, bonteng mah. Bonteng ada, timun, apel sama buah naga. Wih, buah naga. Iya, lupa ya. Harus ke Malang lagi berarti. Terus Ke let's go deh. kita podcast di Malang, Di Malang. saudara-saudara. Tapi saya mah kalau ke Malang ya, pengennya naik pesawat aja. Jauh tuh. Kolot di jalan. Kembali lagi dari S. Hanya agresivitas mungkin ya. Jadi kita harus cari makanan yang tidak istilahnya cepat menaikkan cepat menjadi lemak gitu Bu. Jadi ya tadi kan ngomong saya antara kalau milih karbohidrat ya karbohidrat yang tidak menaikkan insulin gitu, Such as yang berserat gitu lah ya. pilih karbonya, pilih karbo yang berserat. Serat, nah, atau lemak gitu pilihnya gitu sebagai makronutrien. Pilih-pilih yang tidak menaikkan insulin tinggi. Kasih contoh deh. Ya sayur hijau Shirataki boleh ya? boleh, Oke. boleh. Terus lemaknya mungkin dari saturated atau lemak jenuh boleh dari hewan gitu ya, kayak saya makan Gaji. gaji. Orang lain mah Lemak. heran gitu ya. Iya, daging bergaji. Saya mah makanannya lemak. Sirloin lah bahasa aslinya. Atau Butter ya? butter atau PCO. bacon, PCO, nah gitu. Atau yang, ya pokoknya di makanan kita tuh tidak agresif menjadi lemak. Oh, gitu. iya. Oke. Terus N-nya tuh harus yang bernutrisi Cukup tinggi, tinggi. padat nutrisi lah, Hmm. nutrient dense. Jadi nutrient dense di sini maksudnya dia per kalorinya tuh padat akan vitamin dan mineral. Contohnya Liver. Dia bisa jawab. Atau- Hati sapi dan hati Hati ayam. ayam. Itu benar-benar Nah, atau- superfood ya. atau dari daging hewan tuh sebenarnya Mas. Oh, dia mau ke carnivore nih. Kemarin lihat Mike Tyson. Iya, Kelly is ngomongnya. killing me. Iya, kalau itu buahan ada Kel. Kata Mike Tyson kemarin Kelly is killing me. Jadi dia balik lagi makan daging sekarang. Iya, Sama siapa sih? Jorogan. Bukan cewek. Oh si Cyrus. saya tahu. Itulah Nggak kenal juga. Miley Cyrus ya. Kelly is killing me. Ah. Tapi enggak sih, kalau kita masih maksudnya kalau saya masih suka kale, masih suka kale atau kale deh. Ya. Itu padat nutrisi juga kalau buat orang teman-teman yang memang misalnya nggak suka daging, dari kale bisa ya, dari ya, brokoli bisa. Jadi organ hewan itu padat nutrisinya. Bahkan kalau di luar itu ada itu kayak nggak suka makan hati gitu karena pahit, mungkin ada pahit-pahitnya gitu ya. Suplemen. Udah dibikin suplemen, dibikin kayak Suplemen kapsul-kapsul ginjal sapi. gitu. Ada loh dijual Ada. beneran. Emang padat nutrisi Iya, gitu. Emang jadi keren banget itu daging ternyata. ya telur. Bener. Our favorite food. Nah, telur. Seminggu kita ngabisin 12 biji. Iya benar. Biji atau buah. 12 telur. Ya lah itulah. Oke, that's apa? Tadi N-nya jadi harus padat nutrisi, saudara-saudara. E-nya sane ya. E-nya itu tidak efektif menjadi lemak. Maksudnya gini. Peluang dia untuk menjadi lemak tubuh itu sedikit gitu. Jadi contoh, protein itu kalau kita makan paling cuman 30%-nya dari kalori. Misalkan kita makan 100 kalori protein nih, 30%-nya berarti cuman 30 kalorinya yang bisa jadi lemak. Even dia sirloin yang ada lemaknya gitu ya. Gitu. Kan sebenarnya insulin yang harus diperhatiin. Oh iya. Iya kan? Ada protein mah nggak bikin spike insulin. Karbo justru yang bikin. Ya karbo Iya, tanpa serat. Tanpa serat. Nasi putih. Balik lagi ke situ ya. Kata si nasi di putih aku disalahin mulu.
ada orang yang mau Tapi makan. gini ya sebenarnya ya orang zaman dulu sehat-sehat aja makan nasi putih. Iya, kayak bapak kan masih makan nasi putih. Cuman yang bikin kita tidak toleran terhadap nasi putih adalah ya kayak fruktos. Fruktos kan membuat insulin resisten ya. Terus insulin resisten kan nggak bisa dong dia kita masukkan makanan yang memicu insulin, memicu gula darah tinggi gitu, memicu gula darah lah ya. Ya jadinya si nasi putih pun kebawa salah. Iya. Jadi kebiasaan yang makan yang selain nasi putihnya itu loh yang sebenarnya bikin nasi putih, nasi putih itu jadi nggak boleh dimakan, makan, jadi jelek untuk dimakan. Nah zaman dulu mah tuh udah makan nasi putih tapi nggak makan donat gitu. Nah, iya benar. zaman dulu mah nggak makan. Iya, bapak kan sampai sekarang bapaknya suami aku, Bapak Etom. Assalamualaikum Pak. Iya. Beliau sampai alhamdulillah maksudnya sehat ya. Hmm. Gigi masih bagus, mata nggak pakai Makan kacamata nasi. gitu. Beliau makan nasi sehari 3 kali, tapi beliau nggak makan. Masalah. Yang nggak masalah itu makanan. ketika makanannya udah olahan pabrik Nah, gitu. gitu. Sekali-kali mungkin beliau ya kalau ketika kita datang Kita nggak bikin sakit bapak, woi. tapi beliau tahu kadarnya, maksudnya ketika sudah Iya. makan yang tadi yang kita beliin misalnya yang dari Bandung atau dari situ, ya udah beliau mengurangi makannya. Makanya Gitu. gitu. Dan tapi beliau juga exercise ya, exercise-nya Iya. golf kan. Sama seperti di Cina dulu. Zaman dulu orang Cina makan nasi. Oh, Tapi Chinese. sehat-sehat. Iya. Sekarang lihat Cina, Kenapa? diabetesnya sama salah satu paling tinggi di dunia. Oh ya? Ih, beneran kayak India gitu. India kan? Iya. Iya ya. Nah, benar. Jadi kan makanan selain Nasinya nasinya itu yang bikin kita nasinya jadi ikut jahat gitu ya. kan jadi diabetes, kitanya nggak boleh makan nasi. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi Fruktos sebenarnya. klarifikasi aja dari saya gitu ya. Kita nggak benci nasi putih karena 39 tahun saya Kita itu nggak makan nasi putih itu mempercepat proses penurunan berat badan dan gitu. menjaga berat badan gitu. Selamanya Pak, kalau saya sih selamanya kayaknya. Namanya karnivor. Kalau saya mungkin memilih untuk Ya. karena sudah ketemu substitusi dari nasi itu. Jadi balik lagi. Oke, Mana kayaknya. ini? Kayaknya itu ya tadi protein mah cuma 30%. Mm-mm. Bandingkan dengan tepung. Ya, tepung apa sih? Terigu itu bisa sampai 70% dari Tepung terigu itu dari gandum kan ya? bukan Oh, dari bukan. dari ganyol gitu. Itu gandum. Tahu dari terigu kali. Iya gandum. Iya gitu. Oh. Ya pokoknya gitulah. 30% Mm-mm. itu bisa jadi lemak. Jadi kalau 100 kalori Nasi 100 kalori tepung itu 70%-nya yakin jadi lemak. Bukan yakin, bisa. Oh, bisa jadi lemak. Jadi Jadi kita kalau harus- kamu makan GH6 itu 70% kemungkinan ya kamu kalorinya lemak. jadi lemak. Gitu ya. Even kita exercise, Pak. Ya exercise nggak ngaruh banyak, Bu. Oh, iya. Ya kan? Iya, Dulu saya sepedahan, aduh asap gitu. Aduh belajar gitu ya. Dan gak kurus. Ada fotonya lagi sepedahan di Dani. Nah, buat anda nih, Yang mana itu? Yang tengah, yang pinggir. makan malam dia kan 2 piring nasi goreng. Enak Dikira banget itu ya, Pak. Dulu. besok saya mau sepedahan Ciamis misalkan di Bandung ya. Lah nggak bakalan kurus ke UGD gitu. Asli. Iya benar ya. Iya, karena tuh kayak gini lah, kita ngisi bensin ya, mobil paling cuman berapa menit sih? 5 menit ya. Ya lah paling lama 5 menit ya. Nah, Kalau di full tank ya. Nah, kira-kira ngabisinnya seharian bisa nggak? Ya enggak lah. Pak. Nah gitu. Kita tuh makan banyak kayak ngisi bensin gitu ya, kadang full tank gitu ya, Jauh ya. berharap seharian besok kebakar semua. Enggak lah. Enggak ya. Iya, makanya dijaga aja makannya. Faktor sanenya ya. Iya, diikutin. sanenya jadi yang bikin cepat kenyang dan tetap kenyang. Mhm. Terus
tidak cepat naikin gula darah atau insulin sehingga cepat menyimpan lemak gitu ya. Terus padat nutrisi, terus tidak efektif menjadi lemak. Kalau menurut buku ini. Calorie Myth bukunya. Nah, Calorie Myth. Yang bikin itu siapa sih? Jonathan Baylor. Beliau tuh seorang personal trainer, Bu. Oh, jadi dulu tuh dia kan kalau di gym itu ada personal trainer ya. Kayak Om Wandi gitu lah. Oh, Om Wandi, hai Om Wandi. Ya, kayak Om Wandi dia bikin buku tentang Calorie Myth gitu ya. Kalau nggak salah di bukunya ada cerita juga, dia tuh ngadain penelitian. Dia tuh pingin naik berat badan. Siapa namanya tuh, Pak? Jonathan, Om John itu. Sementara kliennya pingin turun berat badan. Kayak kamu dong. Si Beberapa pengen kamu yang naikin berat badan. dia makannya lebih banyak, sementara kliennya disuruh makan lebih sedikit. Apa yang terjadi? Dua-duanya nggak naik, nggak turun. Jadi tujuannya tidak tercapai gitu dua-duanya ya? gitu. Karena gitu. emang tadinya dia pakai yang tadi kalori, pakai teori kalori. Yang jadi masalah itu kenapa sih orang tidak turun berat badannya gitu. Atau gini, pagi-pagi ketika orang nggak sarapan kok lapar gitu atau lemes, sementara cadangan di perut ada yang lemak lebih dari gitu. 80 dan 90 itu harusnya kan kalau kita nggak punya duit gitu ya, bisa dong kita ngambil tabungan. Cuman si tabungannya itu nggak bisa diambil. Diakses, ya. Terus masalahnya orang itu kadang nggak kenal kenyang. Banyak kan orang yang nggak kenal kenyang. Itu yang bertiga. Nah, itu bisa dijelaskan secara sains, bukan masalah dia tukang makan atau nggak ada keinginan untuk berhenti makan. Ada ya? Ada nggak sih, guys? Ada aja. Iya, jadi ketika gini, ketika kita makan, harusnya ketika kita makan itu si tubuh tuh ngirim sinyal kenyang ya. Kalau tadi mah peptide YY gitu, ada satu lagi leptin. Oke, kita kembali lagi nih di episode 2 mengenai eat more, exercise more. Kembali kamu mah. Iya. Mitos eat less, exercise more. Oke. Tadi kemarin kita udah sampai ngomongin bahwa ada apa sih namanya hormon peptide YY. What is peptide YY? Jadi hormon itu banyak ya, Bu. Ada yang hormon kenyang, ada hormon lapar, grelin gitu, ada hormon kenyang itu peptide YY, ada CCK, cholecystokinin, susah tuh namanya. CCK lah ya. Alah pokoknya. Ada googling. Ada leptin gitu ya. Nah, itu yang bikin kita tetap kenyang. Jadi ketika makanan itu sampai ke usus paling bawah yang kemarin 7 meter panjangnya, ya tubuh akan mengeluarkan hormon peptide YY ke peredaran darah dan nyampe ke otak, kasih sinyal bahwa udah cukup, lu jangan makan lagi. Dan yang paling cepat merangsang peptide YY itu adalah protein. Makanya saya kasih 5-HTP itu. Nah, Iko tuh yang minum itu. Nah, itu sebenarnya dia buat supaya cepat kenyang. Protein ya. Jadi makanan yang bikin supaya si peptide YY itu cepat keluar adalah makanan yang jenisnya adalah protein. Jadi pertama kali kalau mau makan asupannya ya protein. Protein, gitu ya. Jangan lupa protein. Jadi prioritaskan protein. Ya. Terus tadi pas lagi kita break itu ada ngobrolin tentang leptin tuh. Leptin. Jadi itu kalau di mobil mah seperti ampere bensin gitu ya namanya. Iya, ampere bensin. Ampere bensin, ntar dulu cewek nggak ngerti. Itu yang speedometer bensin. Itulah penunjuk fuel indicator. I see. Yang ngeliatin bahwa bensin itu masih full apa enggak gitu lah. Jadi kalau masih ada bensinnya, berarti
ya udah jangan makan gitu. Atau jadi berkata pada otak hipotalamus supaya Dia jangan makan, masih ada nih masih ada cadangan lemak dan bensin di situ lemak gitu. Nah, yang jadi masalah ketika orang itu resisten terhadap leptin. Apa yang nyebabin orang tuh resisten leptin? Ya, kemarin kan ngomongin insulin, Ya, terlalu banyak insulin. isi insulin itu ya Nah. bener-bener deh, biang kerok dia mah. Iya, terlalu banyak insulin bikin resisten insulin, terlalu banyak leptin. Bikin resisten leptin. Nah, ya, jadi leptin itu hormon yang berasal dari lemak gitu ya. Makin banyak lemak tubuh, makin banyak leptinnya. Kenapa sih orang bisa resisten leptin? Nah, reseptor leptin di otak itu di hipotalamus itu barengan sama Si insulin. Ya? insulin. Ketika insulin tinggi, ya berebut dong Tempatnya. Nah, jadi oke. nggak nyampe gitu ke Si otak leptin. Udah kita. keburu keburu di ini insulin gitu, dikasih Iya, insulin. Jadi si bener. leptin nggak nyampe. Jadi otak nggak ngasih tahu ke kita, kita masih punya cadangan lemak Nah, gitu jadi karena nggak- ditutup sama Jadi insulin. nggak kenyang-kenyang. Oh iya. Jadi lapar mulu. Makanya jangan heran ada orang yang nggak kenyang. Udah makan inilah itulah gitu ya, tetap aja dia makan. Udah Jadi, makan yang manis, pengen yang asin, udah pengen yang nah, asin, pengen yang manis. itu bukan masalah willpower, Bukan tapi masalah dia tukang makan gitu. masalah biologi Yang tadi Nah, karena si insulinnya selalu tinggi, jadi menyebabkan menyimpan lemaknya makin tinggi, leptinnya makin tinggi juga, makin resisten terhadap leptin gitu. Terus jadinya kayak lingkaran setan. terabaikan gitu ya. Nah, jadi nggak kena kenyang, Makan lu. makan terus, jadi Udah gitu jenis makanannya juga tidak nggak dijaga sane gitu. gitu. Nggak sane. Misalnya gitu ya. Oke. Jadi kalau intinya gini, kalau mau si sensor kenyang kita balik lagi, insulinnya direndahin. Salah satunya dengan diet keto, saudara-saudara, atau lokal. Atau karnivor. Bisa jadi. Oke. Karnivor. Aduh. Kita harus belajar dulu. So, kenapa diet keto itu bisa mensensitifkan kembali hormon leptin kita? Ya kan tadi menurunkan insulin juga. Karena keto itu jenis kita mengkonsumsi makanan yang tidak membuat insulin kita tinggi. Itu lemak. Makanya heran kan orang kok yang keto tuh makannya lemak, tapi turun berat badannya drastis pula, karena emang yang disasar adalah inti masalahnya insulinnya itu. Jadi kalau diet keto itu membuat insulin kita tetap ya low sehingga lemak yang di dalam tubuh kita itu bisa dibongkar. Jadi gitu. Kan saya sering bilang insulin tinggi nyimpan lemak, insulin rendah bongkar lemak. Jadi kalau keto karena lemak kita makan lemak ya, dan lemak itu nggak jadi lemak tubuh gitu ya. Ya itu yang harus dilurusin. Jadi bahwa kalau kita makan lemak itu nggak di tubuh itu nggak akan jadi lemak Nah, gitu. Itu kecuali bisa jadi kalau dipadukan dengan yang manis-manis seperti donat. Ya, ini kan banyak makanan yang di dalamnya tuh ada lemak, ada tepungnya. Karb ya. Nah, kalau dua-duanya itu menyatu, enak banget gitu. Enak banget. Dan itu cepet banget bikin gendut. Asli loh. Dua itu. Ya, contohnya apa Pak makanan? Gehu lah gitu yang digoreng kan. Ya. Enak ya tepung sama goreng. Kentang goreng. Kentang goreng kan itu tepung. Digoreng lemak. Tepung kentang kali digoreng. Ya, ikan starch. Starch. Iya kan? Terus apa lagi yang enak? Ya banyak lah. Donat ya? Donat kan pakai lemak juga. Apa lemak? Sok aja cobain digoreng kan. Bener? Ya, jadi ketika lemak ketemu karbo itu enak banget. Enak di mulut. Cepet banget bikin kita hamil di luar kodrat. Hamil di luar kodrat. Perutnya lebih dari 90 ya. Iya. Oke. Iya, tadi.
istilahnya kenapa diet keto itu sukses menurunkan berat badan. Pertama, dia menyasar inti masalahnya gitu. Jadi menurunkan insulin, menjaga insulin tetap rendah. Jadi tubuh itu punya kemampuan untuk mengakses lemak yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Jadi aku tuh mengurus tuh lemak aku yang menghilang, bukan air dan bukan apa tadi? Bisa dites dengan keton meter ya. Dan kalau air dan otot, tandanya ya tadi lemes itu, lemes dan lapar. Iya. Dan salah satu ciri keto itu tidak lapar. Iya. Tidak lemes juga, Pak. Tidak lemes, tidak lapar, fokus. Yes. Bener, fokus. Karena emang keto itu punya keuntungan buat buat otak gitu. Makanya yang epilepsi disaranin terapinya diet keto. Gitu. Jadi Bapak mau keto mau karnivor nih? Ya yang sehat aja lah. Saya mah kan nyobain teh buat disebarin banyak orang ke banyak orang. Iya. Jadi sebenarnya diet itu memang setiap orang berbeda-beda ya. Tidak bisa misalnya ya itu mah tergantung pilihan ya. Tapi yang kita rasain itu yang paling efektif itu ya harus tahu intinya kalau mau bakar lemak tuh gimana. Gitu. Ada beberapa penelitian dan sains yang dibuktikan gitu ya lewat buku segala macam. Bisa lewat menurunkan insulin tuh ada beberapa cara, salah satunya ya diet keto, puasa, exercise bisa. Tapi exercise-nya nggak more, exercise smart sekarang. Jadi kita ganti dong sekarang. Eat more, exercise less. Iya. Boleh. Atau eat smart. More, lebih bagus eat more, exercise smart. Gitu. Ya karena less itu smart gitu. Karena kan kalau kita exercise lebih sedikit tapi manfaatnya lebih banyak daripada yang olahraga yang kita lakukan. Kalau lebih banyak gitu ya, lebih intens gitu kan, itu kan smart namanya. Oke. Eat more, exercise less itu biar sensasional lah Bu. Senangnya sensasional. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi inti dari hari ini podcast 2 kemarin itu bahwa kita harus memilih makanan based on buku Calorie Myth. Nah, yang cepat bikin kenyang, tidak menaikkan gula darah, insulin tinggi jadi nyimpan lemak, harus bergizi, padat gizi, terus si makanannya kemungkinan untuk dikonvert jadi lemak tubuh sedikit. Sane, teman-teman. Jadi pilihlah makanan yang bikin kita sane. Kalau nggak sane, insane. Apa itu? Insane tuh artinya? Enggak. Gelo. Iya gila. Maksudnya? Iya, sane, insane itu kan. Kalau di buku ini disebutnya insane. Gitu. Insane gitu ya. Jadi dahulukan dulu protein ya. Nah, jadi kalau ada protein nih yang penting kita bahas dulu protein. Protein itu penting banget, makronutrien yang paling penting ya. Jadi saya saranin dari sumber hewani minimal 30 gram per makan kali 3 kali mungkin ya kalau saya makan ya. Pokoknya itu membuat kita bangun otot, bikin kita tetap kenyang dan tidak kurang gizi. Banyak yang kurang gizi itu kurang apa sih? Protein. Ya, jadi tadi protein didahulukan, terus padukan juga dengan lemak sehat tentunya gitu ya. Kalau jenis makanannya seperti apa nanti bisa kepoin IG aku Ketology Kitchen, Ketology_kitchen. Gitu, di situ ada jenis-jenis makanan yang supaya mempengaruhi atau jenis makanan yang sane gitu tadi ya. Sane, iya. Okay. Nah, dahulukan protein. Terus yang kedua adalah pilih makanan yang tidak menaikkan insulin tinggi. Kenapa? Karena insulin tadi reseptornya di hipotalamus itu sama dengan tempat si leptin, betul? Iya. Jadi bisa bikin insulin tinggi nyimpen lemak. Intinya kan kita mau kurus kan, ya jangan nyimpen lemak lagi gitu.
Jadi pilih makanan yang tidak bikin insulin kita tinggi. Contoh makanan yang tidak membuat Ya, kalau insulin kita mau karbo pun yang karbonnya berserat. gitu. Pilih adalah contohnya ya balik lagi ke protein sebenarnya ya. Jadi tapi sayur gitu ya. Cuman kalaupun mau makan karbonya karbo yang berserat gitu ya. Dan jangan makan fruit juice. Jangan minum fruit juice ya. Fruit juice. Karena seratnya kan hilang. Iya, yang itu tuh yang dipisahin. Hur. Om gitu. Ya. Terus ya itu tadi. Jadi inti dari yang kita itu jangan kalorin itu jangan ngurangin makan. Jangan ngurangin makan, jangan juga olahraga berlebihan gitu. Karena akan berakibat pada lapar dan lemes dan insya Allah nggak bakalan turun berat badan. Turun sih, cuman nggak sustainable. Ya. Terus jangan percaya sama yang iklan-iklan yang langsing lah apalah gitu ya. Iya, ada beberapa teman kita yang tanya itu tanya dia mengenai insulinnya. Kalau saya kasih saran, coba jelasin insulin lah gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, udah jangan diikutin gitu ya. Gitu. Oke, dia paling marah tuh sama coach yang Coach nggak ngerti sains bagaimana menurunkan berat badan gitu. Oke, that's it our podcast tonight. Jadi tonight iyalah, udah kita malam-malam sekarang. Oke, itu podcast kita hari ini mengenai eat less, exercise more. So it's mitos gitu ya, menurut buku Calorie Myth gitu. Kalian teman-teman boleh baca tuh buku Calorie Myth, bagus banget. Dia seorang personal trainer yang banyak melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri dan kliennya, dan ternyata ditemukan hal yang amazing gitu yang ternyata yang sudah beredaran di luar sana seperti exercise more itu tadi ya, eat less, exercise more ternyata tidak terbukti lewat Calorie Myth tadi yang kita bahas melalui sains juga. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen YouTube kita. Dan kalau mau cari tahu jenis-jenis makanan apa sih yang mempengaruhi Sane tadi, boleh lihat di IG Instagramnya Ketology_kitchen ini gitu boleh ya. Nggak, itu boleh nggak? Nah boleh juga. Pleasure. Nah boleh juga ikutin follow Instagramnya Ketology. Ke karnivor sekarang. Jangan dulu dong. Apa sih Instagram kamu tuh lupa? Ketogenic _nerd gitu ya. Ntar jadi karnivor. Oh my god. Aku tetap keto ah. Dan boleh juga ikut ke follow Instagram Asrini CH15. Oke. Ya, untuk nanya-nanya apapun silakan. Nanti insya Allah kalau misalnya itu kita akan jawab gitu di pertanyaan podcast terbaik dapat jawaban terbaik. Kayaknya dapat ini. Ternyata masih dapat jawaban yang terbaik. Ternyata dia belum mau mengeluarkan koleksinya. Kamu belum mau nih. Masih resisten, Bu. Resisten Casio. Halo Om Casio, boleh dong di endorse. Oke, itu saja mungkin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Ngopi AA di episode selanjutnya. Oh ya, nanti juga kita akan ada sesi Ngopi AA ada outdoor ya. Kita akan bahas tentang apa nanti masih rahasia. Terus juga kita akan mau bahas mengenai Q&A. Jadi ada question, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab gitu di sini gitu ya. Ada beberapa yang saya sudah coba beberapa menarasikan atau menyimpan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan kita jawab di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.